Anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Pada teks iklan, kalian sudah sedikit banyaknya tahu tentang apa itu persuasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mencermati informasi dalam teks persuasi. Kemudian yang kedua, kita akan mendefinisikan apa itu teks persuasi. Dan yang ketiga, mengumpulkan contoh-contoh ajakan yang terdapat dalam teks persuasi. Sekarang mari kita amati gambar berikut. Ya, ada 3 gambar. Ya, gambar ini terdapat ajakan, ya, mempunyai maksud kenapa orang masang gambar ini. Ya, ada gambar sayuran, buah, dan sumber protein. Sekarang perhatikan pada teks di bawah gambar. Mari kita mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Baik, selanjutnya kita akan melihat teks. Sekarang kita amati teks persuasi berikut ini. Silakan dibaca dan amati baik-baik. Teks persuasi adalah suatu teks atau paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembacanya melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks atau paragraf tersebut. Ya, seperti kalian amati tadi, gambar mengajak membaca untuk mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehatnya itu apa? Ya, berupa buah dan sayur. Kemudian banyak mengandung makan makanan yang banyak mengandung protein, ya, sehingga imunitas kita tetap terjaga. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk sarapan pagi, ya, untuk memulai aktivitas, ya, energi yang kita butuhkan dalam satu hari itu dimulai dari pagi hari, sehingga kita membutuhkan nutrisi. Setelah pengertian, tentu kita mencari tahu apa itu ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama yaitu meyakinkan seseorang atau pembaca. Ya. Kedua, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan penulis. Ya, tadi sudah dijelaskan apa yang pembaca harapkan setelah mengamati gambar dan membaca teks. Yang ketiga, menyertai data dan fakta. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengajak, tetapi memberikan data yang real, ya, yang akurat dan fakta yang terjadi, sehingga pembaca itu lebih yakin. Dan yang keempat, terdapat unsur ajakan, bujukan atau imbauan. Ya, ajakan untuk melakukan sesuatu, bujukan dan imbauan. Ya, harus bagaimana pembaca. Yang kelima, menghindari konflik untuk membangun kepercayaan. Ya, apa yang diharapkan penulis dan pembaca itu dapat tercapai. Sekarang kita perhatikan teks berikut. Yuk kita baca sama-sama. Susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh aman, sehat, dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium dan protein
yang berguna buat tubuh kita. Oleh karena itu, ayo minum health meal. Susu health meal memiliki segudang manfaat karena kandungan vitamin dan mineralnya lebih banyak dibandingkan dengan produk susu lain. Mari ganti susu Anda dengan health meal. Jadikanlah tubuh Anda sehat dan kuat. Nah, paragraf tersebut mengajak kita untuk minum susu health meal. Ya, kalimat ajakannya yang mana? Ayo minum health meal. Itu ajakan ya. Kemudian argumen atau fakta ya yang disampaikan pada teks tersebut ya, ini dengan meminum susu tubuh aman, sehat dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium ya. Kemudian ada imbauan juga di sana ya. Jika dibandingkan dengan produk susu lain, susu health meal itu lebih banyak manfaatnya ya, lebih banyak kandungan vitamin dan mineralnya. Nah, ini juga mengajak untuk mengganti susu ya. Jadi susu yang sudah diminum sebelumnya diharapkan dapat diganti dengan susu health meal ya. Inilah persuasi yang terdapat pada teks tersebut ya. Setelah mengetahui pengertian dan cirinya, sekarang tibalah saatnya kita mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, bacalah teks berikut dengan baik. Setelah membaca, silahkan tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Ya. Kerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat waktu. Nah, anak-anak, mari kita melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu memberikan tanda pada gambar untuk mewakili perasaanmu hari ini. Gembira, sedih, atau bingung. Kemudian yang kedua, apa yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini? Tulislah dengan singkat. Sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih.